Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini, kita akan mengkaji hadis ke-34. Pada hadis ini Imam Al-Bukhari memberikan judul menghidupkan malam Lailatul Qadar bagian dari iman. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Su'aibun qala haddatsana Abu Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Su'aib, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, peristiwa datangnya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan tentu tidak akan datang setiap malam, tetapi hanya akan datang di malam yang Allah kehendaki pada bulan Ramadan. Ini baru masuk di bulan Jumadil awal, Bapak Ibu ya, tanggal 13 ya. Berarti kurang berapa bulan lagi Ramadannya? Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Insya Allah 4 bulan lagi, berarti 4 bulan setengah akan masuk ke bulan Ramadan. Allah SWT telah menjanjikan satu malam yang khusus di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar disebutkan khairum min alfi sahrin. Ketika malam itu datang, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu lebih baik dihargai seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Siapa yang akan dihargai seperti orang yang beramal 1000 bulan? Itu adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di malam kemuliaan itu didasarkan kepada keimanan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya Al-Quran surah Al-Asr, kemudian Al-Quran surah At-Tin, Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang keadaan kita, Bapak Ibu, bangsa manusia, dengan pernyataan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian, illa kecuali alladzina amanu,
orang-orang yang telah beriman. Jadi iman ini mendasari segala macam aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menjanjikan ketika mendirikan malam Qadar dasarnya keimanan. Dengan seluruh rangkaian keimanannya tentu. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang iman ditanya oleh malaikat Jibril, kan Rasulullah menyampaikan ketika ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman." Beliau akan menyampaikan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah, iman adalah engkau meyakini, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah yang telah mengutus para malaikat, engkau beriman kepada Allah yang telah menurunkan Alkitab termasuk Al-Quran di dalamnya, engkau beriman kepada Allah yang telah mengutus para rasul, engkau beriman kepada Allah yang telah menyiapkan hari akhir, dan engkau beriman kepada Allah yang telah menetapkan qadar baik dan qadar buruk. Iman ini Bapak Ibu, letaknya bukan di lisan. Iman ini letaknya di hati. Sehingga iman itu didefinisikan al-imanu aqdun bil qalbi atau al-imanu tasdiqun bil qalbi. Lah lisan ini menyambung apa yang dibenarkan oleh hati. Makanya lanjutannya adalah wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Kemudian iman ini butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Warkanun bil a'mali. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Asr Allah menyampaikan illalladzina amanu wa amilus solihati. Iman itu dibuktikan dengan amal solih. Sebab ada orang yang lisannya mengaku beriman, tetapi hatinya tidak beriman. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Allah menyampaikan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi apa kata Allah? Mereka tidak beriman. Di surah Ali Imran Allah menyampaikan yaquluna bi afwahihim ma lam tu'min qulubuhum. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak diyakini oleh hati mereka. Ini kan bicara tentang karakter orang-orang munafik. Maka orang-orang yang mengimani informasi ini dari Rasulullah, mengimani bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan menjaganya. Jadi pemaknaan orang yang mendapati malam Lailatul Qadar seperti orang yang beramal selama 1000 bulan adalah ketika malam itu datang dia sedang apa? Kalau dilewati kan yang namanya malam semua orang dilewati. Tapi persoalannya ketika malam itu lewat orang-orang itu sedang apa? Ketika orang beriman itu sedang melaksanakan sholat tarawih misalnya, maka sholat tarawih ini dihargai oleh Allah seperti orang yang melaksanakan sholat tarawih selama 1000 bulan. Ketika malam hari itu orang itu sedang membaca Al-Quran, yang baca Al-Qurannya akan dihargai seperti orang membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ketika orang itu malam itu sedang melaksanakan sedekah, sedang melaksanakan infak, sedang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, maka kebaikan-kebaikan itu akan dinilai oleh Allah seperti orang yang beramal 1000 bulan. Ini adalah sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah, Bapak Ibu. Di antara hikmahnya apa? Umatnya Rasulullah diberikan usia yang tidak panjang. Maka oleh Allah, ketaatan kita kepada Allah diberikan imbalan yang sangat besar. Di hari-hari biasa, dalam Al-Quran surah Al-An'am 160 Allah menyampaikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati
fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan balasi dengan 10 kebaikan. Jadi ketika Bapak Ibu mentaati Allah, misalnya tadi membaca Al-Quran, yang kata Rasulullah dipahalai bukan tiap ayat tetapi tiap hurufnya, itu akan Allah balasi dengan 10 kebaikan. Tetapi ketika melaksanakan keburukan, Allah akan balasi dengan 1. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa keburukan, dia tidak akan dibalasi kecuali dengan keburukan yang dia kerjakan. Ini bukti lagi bahwa Allah menyayangi kita. Karena kalau kebaikan dibalasi dengan 10, keburukan dibalasi dengan 10, kayaknya bisa defisit, bisa min. Karena kebaikan itu ritmenya jarang. Sholat sehari semalam 5 kali yang fardu. Tapi boleh jadi sepulang sholat sambil jalan dengan teman, sambil jalan dengan istri, kemudian malah menggunjingkan orang lain, ini kan keburukan. Jamaahnya 5 kali, pulang jamaahnya menggunjingkan orang 5 kali. Belum kalau di tempat lain, ini kan ritmenya lebih cepat, lebih banyak. Kalau kemudian dilipat gandakan, jelas kita semua akan jadi orang yang muflis, akan bangkrut kan gitu. Maka Allah yang Maha Penyayang, Maha tahu karakter kita manusia, Allah menyiapkan begitu besar kebaikan yang Allah siapkan. Tinggal persoalannya kita iman apa tidak, kita memanfaatkan apa tidak. Allah telah menyiapkan di hari-hari tertentu ada waktu-waktu tertentu. Di bulan-bulan tertentu ada waktu-waktu tertentu. Dalam rentang 1 tahun misalnya, Allah menyiapkan 1 hari yang paling istimewa bagi orang-orang yang berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tiap tahun dalam rentang 12 bulan Allah siapkan bulan Ramadan. Di dalamnya ada 1 malam yang Allah istimewakan. Allah turunkan para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah turunkan para malaikat dan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Untuk apa? Mengatur segala urusan yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka ketika nanti Bapak Ibu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ada yang Ramadan tahun kemarin ketemu, Ramadan besok mungkin tidak ketemu. Sebab tiap-tiap orang telah diberikan jatah kehidupan yang berbeda-beda. Jadi yang masih diberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Dasarnya apa? Imanan. Keimanan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang telah lalu adalah kembali pernyataan Allah di Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ketika Allah SWT menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali dengan mengikhlaskan, mukhlis. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih, Bapak. Ikhlas itu adalah pamrihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang bertanya pada Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu di bulan Ramadan mau melaksanakan ibadah saum? Jawabannya bukan karena ingin sehat, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, bagaimana para nabi dan rasul itu membuktikan keikhlasan mereka mendapati perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari kisah Nabi Ibrahim. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah menyampaikan
Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidaklah menolak milah Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Karena Allah telah memilihnya di dunia dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim di akhirat di antara orang-orang yang solih. Apa yang menyebabkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang solih? Ayat berikutnya Allah menyampaikan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk. Maka ketika Allah menguji beliau dengan beberapa perintah, semuanya ditunaikan dengan sempurna. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim fa'atammahun, menyempurnakan perintah itu. Jadi semuanya terselesaikan dengan sempurna. Ini contoh keikhlasan, Bapak Ibu. Kemudian indikator keikhlasan apa? Manakala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dikerjakan dengan hati yang ringan dan riang. Ringan itu berarti tidak ada beban, tidak ada keterpaksaan. Masing-masing di antara kita kan punya kesukaan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Orang yang menyukai sesuatu, mengerjakan sesuatu itu pasti dengan ringan. Orang yang punya hobi mancing misalnya, dalam keadaan gerimis, dia merelakan dirinya, merelakan waktunya, duduk di pinggir sungai, menunggu jorangnya diambil oleh ikan, kemudian ketika dapat mengatakan strike. Dia melakukannya dengan penuh kesenangan. Karena apa? Dia menyukai. Yang suka dengan burung merpati balapnya, siang hari rela gendong kandangnya, di dalamnya ada burungnya, kemudian di tempat yang agak terik dia kemudian menerbangkan burungnya. Kenapa dia rela? Karena dia suka. Ibu-ibu yang suka memasak mengerjakannya dengan riang. Bapak-bapak yang suka bersepeda misalnya mengerjakannya dengan riang. Kenapa hatinya ringan dan perasaannya riang? Tidak lain dan tidak bukan karena dia rela. Ini indikator keikhlasan, itu gambarannya seperti itu. Maka di bulan Ramadan ada perintah ibadah saum. Ketika Bapak Ibu mengerjakan ibadah saum dengan ringan, bukan beban, dengan rasa sukacita, itu ada indikator keikhlasan di dalamnya. Setelah selesai berbuka, berbondong-bondong ke masjid untuk menghadiri panggilan Allah, sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih, dengan riang, dengan ringan, itu indikator keikhlasan. Ketika pagi harinya lagi, sampai sore harinya lagi, menahan lapar dan haus, tidak merasa berat, tidak bolak-balik lihat jam. Kenapa? Nunggu berbuka kok ya tidak sampai-sampai misalnya. Itu ukurannya adalah ada rasa ringan di hati, ada rasa senang di hati. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur keikhlasan itu? Ketika orang melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin lama semakin senang. Analoginya begini Bapak Ibu. Panjenengan semua kan tiap hari berinteraksi dengan teman, dengan saudara, dengan pasangan hidup. Seseorang ngobrol dengan orang lain, kalau tidak ada rasa senang, ngobrolnya tidak ingin berlama-lama.
Ada tuan rumah yang ketika kedatangan tamu sudah sedih. Jadi dia sudah tidak suka dengan tamunya itu. Mungkin karena karakter tamunya, mungkin karena kalau utang tidak membayar kan itu kan. Sehingga begitu dia datang sudah gondok duluan. Terus bergumam dalam hati, ki wong kamene maning kan. Tapi ketika yang datang bertamu ke rumah panjenengan orang yang jenengan sukai, jenengan berikan dia hidangan, jenengan berikan minum, jenengan berikan makanan. Begitu dia mau pamit, jenengan tidak rela dia pulang, malah dicog lagi. Tak pamit ya, wedangnya oleh nambahi ka pamit, kok di situ. Padahal sengaja biar tidak pulang-pulang, karena panjenengan cocok dengan orang itu, ada chemistry, Bapak. Ketika kita sudah ada chemistry dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa nyaman dengan Allah, maka mentaati Allah itu analoginya seperti itu. Jadi semakin senang, semakin senang. Akhirnya keikhlasan itu berakhir kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta kepada Allah, orang kalau sudah cinta pasti buruk-burukan, Pak. Atau berburukan ya, segaranya akan dibelikan, segalanya akan diserahkan, walaupun harus kalau dalam bahasanya bahasa syair itu sampai jual baju dan celana demi nyai kan gitu kan. Itu karena apa? Karena 5 huruf Bapak Ibu. Apa Bu? Cinta. Tidak ada payung aja rela, payungan pakai daun pisang. Kan gitu. Jauh jadi dekat karena kecintaan. Kalau dengan makhluk saja bisa begitu, kenapa dengan Allah tidak bisa begitu? Makanya Allah menjanjikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita membaca sejarah para sahabat, ketika mereka sudah mencintai Allah, ketika mereka sudah mencintai Rasul, begitu Allah perintahkan hijrah dari Makkah ke Habasyah, mereka lakukan. Diperintahkan kembali ke Makkah, mereka lakukan. Diperintahkan hijrah ke Madinah, mereka lakukan. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga yang belum beriman, meninggalkan harta benda, mereka rela. Karena apa? Orang sudah cinta itu kayak gitu. Makanya betul, kalau cinta itu tak ada logika. Iya, karena adanya perasaan. Pengalaman. Memangnya bapak-bapak tidak pernah jatuh cinta? Tahu-tahu lagi dolan disusuli, gimana balik pan kawinan gitu. Terus sudah menikah lama juga tidak jatuh cinta. Biasa-biasa saja. Berarti ada yang salah dalam hubungan panjenengan ini. Something wrong. Kan dalam pepatah Jawa ada ucapan witing tresno jalaran saka kulino kan gitu ya. Mungkin ketika menikah belum jatuh cinta, tapi kan tiap hari berinteraksi dengan pasangannya lama-lama ya. Keikhlasan itu ujung-ujungnya adalah pada kecintaan. Rasulullah dengan para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana mereka totalitas mencintai Allah. Ini wahtisaban. Jadi kalau sudah wahtisaban, ikhlas karena Allah, jangankan hanya 4-5 kilometer. Makkah Madinah berapa jaraknya? Makkah Habasyah jaraknya berapa? Belum ada mobil saat itu. Jalannya belum hot mix. Kendaraan hanya kuda, unta, dan kaki.
Tapi kenapa mereka rela? Karena kecintaan. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah, kita teladani para sahabat, kita teladani Rasulullah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita bangsa manusia itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Karena manusia sendiri tempatnya salah dan dosa. Di Al-Baqarah ayat yang terakhir Allah kan ngajari kita doa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Yang Allah akan ampuni siapa? Orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu akan Allah terima dari orang-orang yang melakukan pelanggaran karena jahalah. Karena kejahiliahannya, karena ketidaktahuannya. Tapi kalau terus-menerus dikerjakan dosa-dosa itu sampai menjelang akhir hayat baru bertaubat, terlambat Bapak itu. Makanya menghidupi malam Lailatul Qadar diantaranya adalah mendapatkan ampunan. Kalau kita lihat di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17, ketika Allah menjelaskan tentang karakter orang muttaqin, Allah akan menyampaikan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang muttaqin karakternya sabar, jujur, taat, berinfak, kemudian senantiasa beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Mulai pukul 00 sampai dengan dikumandangkannya azan subuh. Makanya ketika malam Lailatul Qadar, orang-orang yang beriman kan tidak menghabiskan malamnya untuk tidur. Habis tarawih misalnya jam 9 dia tidur, nanti dia udah bangun lagi. Di sepertiga malam yang akhir dia bisa gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya memperbanyak istighfar. Kalau hafal ya Sayyidul Istighfar, kalau tidak ya yang pendek. Ataupun berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Di dalam doa itu ada permohonan ampunan kepada Allah. Misalnya di Ali Imran ayat yang ke-16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Innana amanna faghfir lana, maka ampunilah kami. Atas apa? Dzunubana, dosa-dosa kami. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang dosa. Tentang al-ismu, pakai saya, al-ismu, dosa. Kemudian Rasulullah memberikan pengertian, dosa itu kata Rasulullah, mahaka fi sodrika wa karihta ayu aliman nasa. Dosa itu cirinya apa? Sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Apa sebab Bapak Ibu? Manusia itu aslinya baik. Aslinya baik manusia itu, semuanya baik. Maka ketika mau melakukan pelanggaran, pasti hatinya tidak tenang. Orang yang mau ngambil buah di pohon pekarangannya sendiri tidak perlu lingak-linguk. Tapi kalau mau nyawel buah di pekarangan tetangga, mesti lingak-linguk. Karena aslinya baik. Kecuali yang sudah profesional. Keseringan akhirnya hatinya tertutup. Siswa ketika ulangan mau nyontek, pertama kali mau nyontek mesti takut Pak. Lingak-linguk. Ngawasi pengawasnya. Lihat gelisah, lihat keningnya berkeringat karena aslinya baik.
Tapi ada juga yang ketika nyontek itu tenang-tenang saja. Karena sudah berkali-kali. Ini manusia. Makanya Rasulullah menyampaikan dosa itu sesuatu yang ketika kita kerjakan tidak tenang. Bapak-bapak memboncengkan istrinya sendiri. Tenang kan? Kalau yang diboncengkan bukan istrinya, apa Bu? Itu di sinetron-sinetron kan begitu Pak. Gelisah. Jangan-jangan ada yang lihat, jangan-jangan ada yang mempotretkan gitu. Kalau dengan istrinya sendiri mau dilihat ya boleh, tidak dilihat ya tidak apa-apa kan, wong halal kan gitu. Ini ukurannya hati kita masing-masing. Maha kafi sadrika. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, dosa itu wa karihta ayu aliman nasa. Ketika engkau tidak suka orang lain tahu. Ketika di masa lalu kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, kita minta ampunan kepada Allah, kemudian kita mengerjakan perkara-perkara yang Allah perintahkan, Allah menjanjikan ampunan bagi kita. Di hadis 34 ini menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar dan keimanan, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di Ali Imran 31 Allah menjanjikan ampunan akan Allah berikan kepada orang-orang yang ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni. Di Al-Ahzab 70-71 Allah SWT menjanjikan ampunan akan Allah berikan kepada orang-orang yang jujur. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kalimatnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Tapi syaratnya apa kata Allah? Wa qulu qawlan sadida. Jadi kalau kita sudah senantiasa beristighfar kepada Allah, hindari berdusta. Jangan goroh istighfar. Goroh maning istighfar maning. Goroh maning istighfar maning. Ki arane ngeleledek apa gitu. Iya kan, ciri orang mukmin itu tidak mungkin berdusta. Orang mukmin itu jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dibaca kisah-kisah umat terdahulu itu. Orang yang mau pinjam harta, itu sisanya. Saksinya siapa? Saksinya Allah. Ditanya lagi, jaminannya siapa? Jaminannya Allah. Kemudian dipinjami. Sampai waktu tertentu kan. Yang ketika dia mau bayar ternyata orangnya sudah tidak ada. Kemudian dia masukkan harta itu dalam kayu. Dia bilang, ya Allah, aku ketika pinjam, saksinya engkau. Ketika aku ditanya siapa jaminannya, jaminannya engkau. Engkau tahu aku ingin mengembalikan harta ini ya Allah. Tapi orangnya tidak ada. Dihanyutkan ke laut, kemudian dikasih surat. Itu orang beriman. Jadi orang beriman itu jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendatangkan ampunan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ini hadis menyemangati bagi kita untuk memanfaatkan momentum di bulan Ramadan untuk benar-benar memanfaatkan saat-saat datangnya malam Lailatul Qadar. Terkait dengan penjelasan yang lebih rinci, lebih lengkap nanti pada materi kitab saum itu hadis-hadisnya akan kita kaji. Saya kira demikian, saya kembalikan pada Pak Ahmad. Baiklah para jamaah sekalian, monggo masih ada waktu insyaallah untuk agar kita lebih bersemangat lagi dan kita dalam tausiah kita kini. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, begini Ustadz, saya dulu mungkin ada tanda-tanda seorang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kira-kira Ustaz? Kalau mungkin kita perhatikan dalam kita berhaji, ada tanda-tanda bagaimana orang akan mendapatkan haji mabrur.
begitu juga mungkin ada tanda-tanda orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jazakallahu khair. Baik Bapak Ibu. Ketika Rasulullah menyampaikan siapa yang menghidupi malam Lailatul Qadar, maknanya adalah ketika malam itu datang, kita diminta untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah kan ragamnya banyak. Misalnya apa? Ketika malam itu kita meminta ampunan kepada Allah. Ini kan namanya mentaati Allah. Sebab tadi di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17 Allah menjelaskan bahwa di antara tanda orang muttaqin adalah meminta ampunan kepada Allah. Kemudian di malam Lailatul Qadar kita melaksanakan Qiyamul Ramadan. Ini pun dalam rangka mentaati Allah. Karena Rasulullah menyampaikan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Artinya ketika awal Ramadan kita sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan atau tarawih, kita jaga sampai akhir Ramadan selesai. Maka tandanya bukan diukur mendapatkan malam Lailatul Qadarnya, tetapi tandanya diukur dengan ketaatan orang itu. Ketika yang dikerjakan adalah sholat misalnya, maka tandanya adalah bagaimana tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ketika Allah menyampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Rasul dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tarawih bagian dari ibadah sholat. Maka ketika dia melaksanakan tarawih, tarawihnya diterima oleh Allah. Ketika melaksanakan sholat fardu, sholat fardu ini diterima oleh Allah, maka akhlaknya sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 tadi. Orang yang sholatnya diterima tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Apa contoh perbuatan keji misalnya? Di Al-Quran surah Al-Isra Allah menyampaikan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina, karena zina adalah perbuatan keji. Mendekati saja tidak, apalagi melaksanakan. Kemudian mungkar. Perbuatan mungkar yang bagaimana? Perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi orang yang sholatnya diterima tidak mungkin mendolimi orang lain. Contoh yang kadang-kadang orang suka lupa. Rasulullah kan mengatakan kalau ada 3 orang ini, maka 2 orang tidak boleh berbisik-bisik. Karena ketika 2 orang ini berbisik-bisik, maka yang ketiga terdolimi. Apalagi sengaja begitu mau ngobrol, nyenengan ngadu di situ. Panapa sih panwara-warahan karo si fulan. Ini udah mendolimi. Sampai dalam sebuah majelis kita datang terlambat saja. Kemudian kita bilang, awas ngalih. Terus kita menggantikan tempat duduknya orang itu pun mendolimi. Yang boleh bukan meminta orang untuk pindah, tapi geser Pak. Di Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 kan Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, berlapang-lapang. Jadi kira-kira masih cukup 1 orang ya, rada geser sidik. Aja, awas gen ngali gen. Jenengan yang coba aku sini ngene. Itu kan mendolimi. Orang yang sudah sholat tidak mungkin melakukan itu. Kalau perkara-perkara yang seperti ini saja bisa dihindari, apalagi perkara-perkara yang besar. Jadi ukurannya itu. Termasuk perbuatan mungkar apa? Berdusta Bapak Ibu. Kenapa berdusta termasuk perbuatan mungkar? Karena berdusta itu merugikan orang lain. Jual barang katanya bagus. Apa Pak? Limited edition. Butuh dibeli ternyata tidak bagus, ternyata kembarannya banyak. Kan ngoroi.
Kadang-kadang nawari kepada orang dengan jenengan ke samene karo kancane ta sekian. Tapi ternyata sama semua harganya kan guru. Orang sudah sholat tidak mungkin. Karena orang yang sholat tidak pernah mengurangi jumlah rakaat. Kemudian di An-Nisa 103 Allah juga menyampaikan wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila engkau telah selesai sholat, tetaplah engkau ingat Allah. Jadi orang yang diterima sholatnya, dia akan senantiasa ingat Allah. Dan orang yang ingat Allah tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Itu indikatornya. Kalau ini sudah beres, maka semuanya beres. Kan Rasul sudah bilang, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, maka semuanya beres. Dan di antara malam Ramadan kan ada ibadah sholat. Ada qiyamul Ramadan atau kita sebut dengan sholat tarawih. Sholat yang dikerjakan dengan pelan, dengan santai. Dinikmati sholat tarawih itu. Jangan ngebut-ngebut. Jangan punya pikiran lagi cepet besungkan apa maning suwe-suwe. Jangan nikmati sholat. Ceritakan orang kalau ngobrol dengan orang yang dicintai ingin berlama-lama. Kalau kita sudah cinta dengan Allah, tarawih lama, senang. Tidak kemudian imamnya dititeni. Angger kieu kayunge dawa-dawa pindahlah masjid kana sing pendek. Atau kadang-kadang ketika mau bangun nunggu imamnya kira-kira mau ruku bagian ngadeg lumayan kan. Nanti kena al-ma'un fawailul lil musallin. Jadi indikatornya adalah pada perubahan perilaku. Begitu Pak. Mungkin ada yang lain. Oh, Pak Haji Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabut. Baik. Di dalam riwayat Bukhari ada riwayat menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah itu sudah diberitahu oleh Allah kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Begitu Rasulullah keluar, kemudian melihat ada dua orang lagi padu. Tahu padu ya? Rudu. Kemudian Rasulullah dibuat lupa oleh Allah. Sehingga Rasulullah hanya memberikan indikatornya saja. Jagalah oleh kalian pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian tadi juga disampaikan pada malam-malam yang ganjil. Ketika Rasulullah menyampaikan ini tentu atas perintah Allah Bapak Ibu. Dan Allah tahu betul karakter kita. Kita itu kan senangnya memanfaatkan momentum. Seandainya diberitahu misalnya gini, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal sekian. Dari awal santai. Gane ora traweh engko ngenteni. Maka di antara hikmahnya dirahasiakan itu supaya kita jagani terus. Karena amal itu kan dinilai bukan dari banyaknya, tapi dari kesinambungannya. Lalu sekarang malam Lailatul Qadar dijagani terus ngepasi oli, dia tarawih malam itu. Terus setelah itu dia turun lagi
keimanannya. Ini kan juga rugi. Bukankah Ramadan itu digambarkan sebagai bulan peningkatan keimanan? Nanti kayak orang ikut lomba, sudah juara, latihannya malas. Akhirnya tidak bisa mempertahankan gelar juara. Padahal yang Allah jamin tidak akan ditimpakan rasa takut, yang Allah jamin tidak akan ditimpakan rasa sedih, yang Allah jamin mendapatkan kegembiraan siapa? Di surah Fussilat, kalau tidak keliru ayat 30, Allah menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Jadi ketika ada orang nungguni malam tertentu kemudian dia meninggalkan malam lain, dia melanggar ayat ini, Pak. Meninggalkan apa? Meninggalkan summastaqamu, keistiqomahannya yang Allah minta tidak dia kerjakan. Pelanggaran. Karena kita disuruh untuk istaqim. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, ajari aku satu kalimat yang tidak akan aku tanya kepada yang lain sepeninggal Anda. Kata Rasulullah, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi tipe-tipe orang yang ngadang tadi melanggar ayat tentang istiqomah. Satu sisi dia dapat kebaikan, tapi sisi yang lain dia melakukan pelanggaran. Akhirnya yang terjadi apa? Ibadah itu semacam ritual musiman. Coba jadi ditene masjid-masjid kita, Bapak Ibu. Awal Ramadan begitu penuh. Iya kan? Jadi belum isya saja orang sudah standby di masjid. Bahkan dari siang hari sudah siap-siap ngubungi pan pada traweh kan. Sajadah anyar, sarungnya anyar, kelambine anyar, sandale anyar kan gitu. Semangat. Hari kedua masih semangat. Satu pekan mau isya udan deres. Nah, mulai kan ujiannya datang. Pimen ki mangkat apa orang? Suami tanya istrinya bilang, "Mas, jenengan ngerku danan meriang, Mas." Jadi jare kon pimen mah, jemakat baik. Ya wis lah jemakat. Jare anaknya pimen Pak, mangkat Pak. Bapak iku danan meriang, apa maning kon jemakat, jemakat. Lah kaya kowe kabeh sing mangkat. Sing adan lingguk maning. Ki lah kampung Tegah kan gitu kan. Ada adan dewek, qomat dewek, ngimami dewek. Borong. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita pada ketaatan kepada Allah dalam hal istiqomah itu masih pada kurang. Makanya bisa diteni, masjid di awal Ramadan bisa penuh, menjelang akhir-akhir Ramadan jamaahnya utuh. Bukan utuh penuh, utuh yang biasa jamaah, Pak. Jadi biasanya jamaah berapa? 2 baris, yaitu ibaratnya apa? Kembali modal. Yang kemarin wallahu a'lam pada kemana. Nanti kumpul lagi besok 1 Syawal. Nah, kewongnya pada termaningan gitu. Saya merasakan sekali kehilangan. Hari ini terakhir sholat tarawih misalnya. Kemudian besok paginya itu sholat Id. Tanggal 2 Syawal maghrib benar-benar kehilangan, Pak. Wong pada ngendi? Dijawab pada nyadran, Pak. Silaturahmi mana. Tapi nganti pan ketemu Ramadan maning nyadrane ora balik-balik, Bapak Ibu. Masa dolan nganti 11 bulan gitu. Kan itu. Jadi sejak tanggal 2 sudah kembali semula. Ini kan kegagalan, Pak. Padahal biasanya di Ramadan itu ada kultum, ada kajian, sebelum witir ada kultum. Kurang apa dinasihati? Tapi kemana mereka? Ini menjadi evaluasi kita semua. Jamaah harus dijaga motivasinya. Dijaga ketertarikannya ke dalam masjid. Kan gambarnya orang beriman dalam masjid itu seperti ikan dalam air katanya kan begitu ya.
Makanya jangan jaga nih Bapak Ibu, tapi istiqomah. Dimudawamahkan, rutin, kayak orang makan lah gitu. Kita makan kan ya istiqomah. Betul apa tidak Bapak Ibu? Rutin apa tidak? Tidak usah banyak-banyak makan itu Bapak Ibu. Cukup 1 piring aja sekali makan. Tapi sehari 3 kali. Jangan saking ngeli sekali makan 3 piring. Setelah itu 1 minggu tidak makan. Iya kan? Jadi rutin mentaati Allah itu begitu terus. Intensitasnya sering, maka kecintaannya akan datang kepada kita. Jadi jangan jadi orang yang senengnya ngadang, tapi istiqomah. Begitu Bapak Ibu. Ya, jazakumullah khair. Marilah para jamaah sekalian, mudah-mudahan yang Bapak Ustaz Mustawudin sampaikan kepada kita, mudah-mudahan menjadikan kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita doa akhiri doa kafaratul majelis.